Hai semua, balik lagi bareng aku Aga. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Teman-teman semua, pada kesempatan ini aku pengen ngajak teman-teman semua diskusi terkait dengan persiapan interview. Nah, ini aku akan bahas soal satu pertanyaan yang mungkin nanti teman-teman akan hadapi. Ada nggak nih teman-teman yang sudah pernah ditanyai ini oleh HR atau oleh user kayak gitu? Bagi teman-teman yang belum pernah, coba bayangkan kalau misalkan ditanya pertanyaan ini kira-kira bakal ngejawab gimana. Ceritakan saat Anda harus menyampaikan informasi yang sulit kepada seseorang. Yuk kita diskusi bareng teman-teman. Bagi teman-teman semua yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, salam kenal dan selamat datang. Silahkan nanti teman-teman explore aja semua informasi di channelku melalui playlist. Kalau ada yang belajar seputar interview, yang khusus untuk banyak mendengarkan, teman-teman bisa explore melalui playlist tes interview. Di playlist tes interview ini, aku akan membahas satu pertanyaan di satu video secara lebih detail. Apa maksud dari suatu pertanyaan, apa yang boleh dan nggak boleh disampaikan, bagaimana kerangka berpikirnya, bagaimana jawabannya dan cara menjawabnya. Ini nanti teman-teman bisa modifikasi sesuai dengan pengalaman dan gaya komunikasi masing-masing. Jadi teman-teman akan lebih banyak mendengarkan gitu ya di playlist video yang ada di playlist tes interview ini. Terus kalau teman-teman belajar interview juga nggak cuma dari playlist tes interview ini teman-teman. Memang benar dari playlist tes interview ini nanti teman-teman akan lebih banyak mendengarkan. Tapi jangan sampai lupa ada playlist yang kedua, yaitu playlist 50 pertanyaan interview kerja. Playlist itu aku siapkan biar teman-teman punya banyak referensi pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan di suatu profesi. Satu video aku akan membahas satu profesi yang berisi dari puluhan pertanyaan. Kalau playlist tes interview, satu video, satu pertanyaan. Ini untuk lebih banyak didengarkan, playlist yang itu untuk lebih banyak dipraktekkan untuk berbicara kayak gitu teman-teman. Kenapa harus balance kayak gitu? Karena nanti teman-teman pada saat belajar interview harus imbang. Selain teman-teman harus banyak membaca, banyak mendengarkan, teman-teman juga harus praktek ngomong. Karena interview nanti ujung-ujungnya teman-teman ngomong juga. Jangan berusaha menghafal pertanyaan maupun jawaban. Interview bukan proses tor hafalan. Interview juga bukan proses interogasi gitu teman-teman, yang satu menekan yang satu tertekan. Interview itu pertukaran informasi yang setara kayak gitu, sama-sama membutuhkan kayak gitu ya. Jadi nanti teman-teman perbanyak membaca, mendengarkan dan praktek berbicara biar nanti lebih natural pada saat menghadapi interview kayak gitu teman-teman. Oke? Teman-teman, yuk aku pengen ngasih contoh nih teman-teman. Jadi pertanyaan ceritakan saat Anda harus menyampaikan informasi yang sulit kepada seseorang, mungkin akan ditanyakan oleh HR maupun user, tapi lebih cenderung ke HR. Di sini pertanyaan dengan pola ceritakan saat titik-titik gitu, aku akan menyarankan silahkan coba jawab menggunakan itu metode STAR. Kalau yang nggak tahu nanti googling ya. Jadi simpelnya gini teman-teman, metode STAR adalah suatu metode atau cara yang digunakan oleh seseorang untuk menceritakan suatu sikap, perilaku atau tindakan terhadap sesuatu hal dengan urutan STAR. STAR itu apa? S itu situation. Jadi teman-teman ceritakan situasinya gimana. Waktu itu teman-teman sebagai apa, di mana, kasih gambaran situasinya. T itu adalah task. Jadi tugasnya ngapain di situasi itu teman-teman. A itu action. Dengan situasi semacam ini, saya ditugaskan semacam ini, action yang saya lakukan ini. Nah, itu action. R itu adalah result, alias hasil. Hasilnya gimana gitu. Seringkali teman-teman metode STAR ini memang sangat bermanfaat pada saat menjawab pertanyaan-pertanyaan interview. Biasanya tuh pertanyaan yang polanya ceritakan saat, jelaskan saat Anda bagaimana cara Anda menghadapi situasi titik-titik-titik kayak gitu berdasarkan pengalaman Anda gitu. Metode STAR ini cocok banget. Jadi bercerita kepada orang yang belum tahu siapa teman-teman, biar lebih paham, gunakanlah metode STAR. Yang dinilai nggak cuma jawabannya, tapi gaya komunikasinya teman-teman. Kemudian kerangka berpikirnya, urutannya STAR ini. Silahkan nanti di dalam ya googling sendiri. Nah di sini teman-teman, yuk aku kasih contoh nih. Biar teman-teman nggak menghafal, penerapan langsung aja metode STAR itu gimana? Dipakai kerangka berpikirnya ini ya teman-teman yang ada di sini ya. Jangan dihafal contoh jawabannya. Aku akan kasih contoh beberapa contoh jawaban teman-teman pada saat teman-teman ditanya
pertanyaan ini untuk profesi tertentu. Ceritakan saat Anda harus menyampaikan informasi yang sulit kepada seseorang. Asumsi pertama, misalkan teman-teman punya pengalaman kerja sebagai customer service. Teman-teman boleh sampaikan, kasih intro dulu kepada HR-nya. Saat itu saya bekerja sebagai customer service di perusahaan ABCDEFG. Lalu teman-teman langsung masuk ke Star S. Waktu itu, seorang pelanggan mengajukan permintaan untuk menyesuaikan kontrak layanan yang tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, teman-teman boleh misalkan contohnya gitu. Masuk ke tasnya apa? Saya ditugaskan untuk menyampaikan bahwa permintaan mereka tidak dapat disetujui. Tetapi kita harus tetap bisa menjaga hubungan baik dengan pelanggan ini karena dia merupakan pelanggan loyal kita. Misalkan teman-teman bilang kayak gitu. Actionnya teman-teman masuk. Yang saya lakukan saat itu adalah saya mengatur pertemuan virtual dengan pelanggan, kemudian saya menjelaskan dengan sopan alasan kebijakan tersebut dan memberikan alternatif solusi lain yang masih dalam batas kebijakan perusahaan. Hasilnya, walaupun awalnya customer tersebut kecewa karena permintaannya tidak dapat dipenuhi, customer dapat menerima alternatif solusi yang kita tawarkan dan tetap melanjutkan kontrak dengan perusahaan kami sampai dengan selesai kayak gitu. Jadi teman-teman boleh tuh coba di sini yang punya pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan pelanggan. Coba pikirin dulu ininya nih, mau ngomongin apa. Kalau di contoh ini kan adalah menyampaikan penolakan proposal gitu karena tidak sesuai dengan kebijakan perusahaan. Ada nggak teman-teman yang ada request-request aneh dari customernya yang bertentangan dengan aturan perusahaan? Boleh, nanti teman-teman pahami dulu ininya. Urutannya kayak tadi, STAR, yang smooth aja gitu ya teman-teman ya, santai. Menjawab pertanyaan STAR tuh paling cuma 1 sampai 2 menitan kayak gitu teman-teman, nggak bakalan lama. Kita akan masuk contoh yang lain biar teman-teman ada gambaran. Misalkan teman-teman itu waktu itu jadi staff HR. Kemudian teman-teman nilai suatu karyawan atau sekelompok karyawan. Ternyata di situ ada karyawan yang performanya itu jelek gitu. Penurunan performa ya naik turun kan biasa, tapi ini turunnya tuh sangat signifikan. Nah, teman-teman ngerasa bahwa menyampaikan ini penurunan performa tuh kayak ada informasi yang sulit gitu. Nah, teman-teman boleh menyampaikan itu. Kasih intro dulu contoh jawabannya. Saat itu saya bekerja sebagai staf HR di PT ABCDEFG. Masuk ke situasi. Sebagai HR, saya harus memberitahu seorang karyawan bahwa hasil evaluasi kerja menunjukkan penurunan performa yang signifikan. Mungkin diimprove sedikit. Padahal performa ini digunakan untuk pertimbangan kenaikan gaji dan kenaikan jabatan di tahun selanjutnya. Boleh kayak gitu. Masuk ke tas. Tugas saya adalah menyampaikan informasi ini dengan cara yang membangun serta memberikan panduan untuk perbaikan agar jangan sampai setelah informasi ini saya sampaikan malah performa karyawan ini malah makin down karena merasa tertekan atas berita yang tidak baik ini. Teman-teman boleh sampaikan masuk ke action. Yang saya lakukan saat itu adalah saya memulai percakapan dengan memberikan feedback positif dulu. Saya sampaikan, ini loh improvement yang kamu lakukan, pencapaian yang kamu lakukan semacam itu. Tentang kekuatan karyawan itu. Lalu saya juga menjelaskan apa yang perlu ditingkatkan setelahnya. Kemudian saya juga menawarkan rencana pengembangan individu yang melibatkan pelatihan tambahan. Dan baru nanti saya menyampaikan terkait dengan ini loh, sejauh ini kan evaluasinya ini penurunan tajam semacam ini, sehingga saya tawarkan semacam ini. Hasilnya, karyawan tersebut dapat menerima feedback saya dengan penuh antusiasme dan menunjukkan peningkatan performa 2 bulan setelah saya menyampaikan ini gitu. Dari periode yang ada kayak gitu. Teman-teman boleh sampaikan kayak gitu. Silahkan improve sendiri, teman-teman. STAR, sesuaikan dengan gaya komunikasi dan pengalaman masing-masing. Oke? Kegambar nggak teman-teman bayangannya? Aku kasih contoh lagi, misalkan teman-teman jadi seorang salesperson. Teman-teman waktu itu harus memberikan informasi yang sulit. Berupa apa? Ada keterlambatan pengiriman barang. Kayak gitu. Boleh teman-teman sampaikan. Saat itu saya bekerja sebagai seorang sales di PT ABCD yang menjual produk-produk titik 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 titik. Saya waktu itu harus menyampaikan informasi yang cukup sulit karena harus memberikan informasi terkait keterlambatan pengiriman barang. Situasinya saat itu adalah ada seorang klien besar yang mengharap pengiriman barang sesuai dengan jadwal, tetapi karena masalah logistik di lapangan, pengiriman tertunda 3 hari dari jadwal semula. Masuk ke tas. Saya harus memberitahu klien ini
tanpa merusak hubungan kerjasama baik yang sudah terbangun lama. Masuk ke action teman-teman. Yang saya lakukan saat itu adalah saya segera menghubungi klien untuk menjelaskan situasi, boleh bilang gitu, atau yang saya lakukan saat itu adalah saya menghubungi klien untuk dapat melakukan janji temu dan menyampaikan secara langsung terkait dengan situasi yang ada dan memohon permintaan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Kemudian saya juga menyampaikan adanya kompensasi berupa diskon tambahan pengiriman atau prioritas pengerjaan pengiriman di masa-masa yang akan datang. Hasilnya, klien menghargai transparansi dan solusi yang diberikan dan tetap menggunakan layanan kami sampai dengan saat ini. Dan akhirnya, 3 hari setelah jadwal yang ditunda tadi, akhirnya barang sudah diterima dengan aman oleh klien kami. Kayak gitu teman-teman. Boleh, ada gak teman-teman? Hubungannya sama sales, hubungannya sama ekspedisi, logistik, ekspor impor yang mirip-mirip kayak gini lah. Sudut pandangnya kayak gitu teman-teman. Informasi yang sulit kayak gini, oke? Jadi seringkali tuh ada teman-teman yang tanya sama aku, informasi yang sulit tuh gampangnya tuh HRD kak. Misalkan harus ngomong kamu dipecat, harus ngomong kamu tidak diperpanjang kontraknya. Nggak cuma itu, teman-teman. Ya, jadi profesi apapun itu sebenarnya kalau kita bayangkan ada kok yang bisa kita kulik terkait dengan informasi yang sulit disampaikan kepada seseorang. Nanti tinggal teman-teman kalau belum terbiasa bisa sambil tulis-tulis dulu kira-kira mau ngomong apa kalau nantinya teman-teman harus menjawab pertanyaan ini. Ingat ya, metode STAR-nya smooth aja ya, jangan pakai dihafal. Gambarannya begini, tugas saya apa, yang saya lakukan ini, hasilnya begini. Itu aja cara menghafalkan atau memahami metode STAR. Oke teman-teman, aku kasih contoh yang lain. Misalkan teman-teman di sini ada yang nggak yang pernah jadi manajer suatu project kayak gitu. Jadi situasi yang sulit saat itu, teman-teman misalkan harus menyampaikan kepada tim proyek bahwa ada suatu kendala di penjadwalan proyek. Jadi ada penundaan pengerjaan proyek. Boleh teman-teman sampaikan. Ingat kasih intro dulu. Saat itu saya adalah seorang manajer proyek di ABCDFG. Saya menghandle proyek ABCD dengan dibantu dengan 50 rekan kerja saya. Masuk ke situasi. Saat itu proyek itu melibatkan berbagai departemen. Kendala muncul pada saat jadwal peluncuran harus ditunda karena adanya kendala teknis. Masuk ke tas. Saya saat itu diharuskan untuk memberitahu tim dan manajemen mengenai penundaan ini karena kendala teknis ini yang tidak bisa kita hindari, serta harus menyusun strategi baru. Yang saya lakukan saat itu adalah saya mengadakan rapat darurat, kemudian memberikan update lengkap terkait dengan situasi dan menjelaskan langkah-langkah yang akan diambil beserta alternatif langkah lain untuk meminimalkan dampak dari penundaan ini. Saya juga menetapkan target baru yang realistis yang saya presentasikan juga kepada perwakilan manajemen. Hasilnya, semua pihak menerima perubahan jadwal tersebut dan walaupun proyek sempat tertunda karena kendala teknis, akhirnya proyek berhasil diluncurkan tanpa adanya kendala operasional yang berarti. Kayak gitu. Boleh, teman-teman. Kegambar nggak nih, teman-teman? Terkait dengan STAR-nya ini. Boleh. Jadi untuk level susah gitu ya, susah untuk menyampaikan informasi, nggak cuma dari atasan ke bawahan, nggak cuma di bidang profesi tertentu. Semua bisa dikasih contoh sesuai dengan pengalaman masing-masing. Aku kasih contoh yang lain teman-teman. Mungkin di sini ada yang berkaitan dengan kegiatan pabrik lah ya gitu di industri padat karya. Misalkan supervisor produksi. Boleh teman-teman menyampaikan kayak gitu. Jadi teman-teman kasih status dulu. Saat itu saya adalah supervisor produksi di PT ABCD yang memimpin sekian staf produksi, operator produksi, tim leader untuk memproduksi produk bla 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 gitu. Boleh sampaikan awalan begitu. Langsung masuk ke situasi. Saat itu perusahaan menghadapi pengurangan anggaran. Saya harus memberitahu tim bahwa beberapa fasilitas kerja akan dihapus atau dinonaktifkan sementara waktu sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Misalkan kayak gitu. Yang saya harus lakukan saat itu adalah saya perlu menyampaikan informasi ini
tanpa mempengaruhi semangat kerja dari tim karena setiap hari ada target produksi harian. Teman-teman boleh sampaikan gitu. Masuk ke action. Saat itu yang saya lakukan adalah saya berbicara langsung dengan tim. Saya briefing, saya kumpulkan, saya jelaskan alasan keputusan ini dan memberikan gambaran tentang langkah-langkah konkret perusahaan untuk mengatasi situasi yang cukup sulit ini. Saya juga meminta feedback dari anggota tim untuk menciptakan suasana kolaboratif yang mungkin bisa kita terapkan. Hasilnya, masuk ke result, tim memenuhi situasi, memahami situasi, dan tetap bekerja dengan semangat, bahkan memberikan ide-ide kreatif untuk meningkatkan efisiensi kerja. Boleh, teman-teman. Ada nggak nih teman-teman di sini yang harus menyampaikan ini? Gitu. Jadi industri padat karya itu bisa dijadikan contoh juga gitu. Walaupun ada juga kalau misalkan teman-teman di sini HR balik lagi, sering kali orang memberikan contoh tuh HR gitu ya, yang sering sharing ke aku di sesi privateku gitu teman-teman. Kalau HR enak nih ngasih tahu info semuanya di layoff bareng-bareng gitu-gitu. Ya nggak cuma itu, balik lagi semua profesi itu bisa kok ada kendala, ada kemungkinan menghadapi situasi untuk memberikan informasi sulit kepada seseorang atau sekelompok orang kayak gitu. Oke? Bayangkan ya teman-teman ya, metode STAR-nya tuh nggak usah dihafal. Urutannya aja. Situasinya gimana? Aku ulang lagi nih. Situasinya gimana? Teman-teman itu waktu itu statusnya sebagai apa? Kemudian punya tugas apa? Dari tugas itu akhirnya teman-teman ngelakuin apa dan hasilnya gimana? Kayak gitu. Oke ya, paham ya? Aku kasih satu contoh lagi ya teman-teman ya. Misalkan teman-teman waktu itu kerja jadi dosen atau asisten praktikum aja deh. Nah, teman-teman menyampaikan aja gitu bahwa saat itu teman-teman jadi asisten dosen, ada ujian praktikum, tapi nilainya nggak semuanya bagus nih, kayak gitu. Ya, misalkan ada mahasiswa yang tahu nih kayak, wah ya, dia nilainya jelek lagi, kontras dari teman yang lain, boleh disampaikan, gitu. Teman-teman kasih status. Ini aku pilih misalkan asisten praktikum ya, teman-teman sampaikan aja. Saat itu saya pernah menjadi asisten praktikum bla 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 bla. Sebagai asisten praktikum, saya harus menyampaikan hasil ujian kepada mahasiswa-mahasiswa yang lulus maupun tidak lulus. Ada seorang mahasiswa yang tidak lulus dan kelihatan sebenarnya dari awal tampak khawatir terhadap hasil dari praktikum tersebut. Saya diminta untuk menyampaikan hasil dengan cara yang baik kepada setiap mahasiswa, baik yang lulus maupun yang tidak. Bagi yang tidak, yang hasilnya kurang memuaskan, juga saya harus tetap menyampaikannya agar mereka tetap termotivasi untuk memperbaiki nilainya. Masuk ke action. Yang saya lakukan saat itu adalah saya menjelaskan hasil ujian dengan transparan, menunjukkan area di mana mahasiswa ini harus meningkatkan kemampuannya, dan saya menawarkan jadwal konsultasi tambahan apabila butuh bantuan, dan apabila sudah siap untuk melakukan ujian ulang, saya juga dapat dihubungi. Hasilnya, mahasiswa tersebut paham apa yang harus diimprove, menerima feedback dengan baik, kemudian ada sesi konsultasi tambahan, dia juga mengambil fasilitasi itu beberapa kali, dan akhirnya berhasil melakukan ujian ulang dengan hasil yang jauh lebih baik daripada nilai sebelumnya. Boleh teman-teman. Mungkin ini juga bisa dipakai oleh teman-teman fresh graduate nih yang belum punya pengalaman kerja tapi pernah punya pengalaman praktikum. Terus teman-teman jadi asisten praktikum dosen, boleh banget kayak gitu. Kegambar ya teman-teman ya. Menyampaikan informasi yang sulit itu tidak melulu soal PHK, tidak melulu soal pemecatan kayak gitu teman-teman. Jadi biar teman-teman ada gambaran, yuk coba dikulik lagi berdasarkan pengalamannya. Pasti ada informasi yang sulit. Informasi yang sulit itu nggak harus yang tersulit. Nggak cuma ngomongin negatifnya saja, tapi mungkin ada area-area improvement atau peningkatan gitu ya. Kegambar ya teman-teman ya. Oke, itu adalah beberapa contoh teman-teman. Apabila teman-teman ditanya pertanyaan itu, gitu, ceritakan saat teman-teman harus menginformasikan informasi yang sulit kepada seseorang. Nah, bagi teman-teman yang nanti ada pertanyaan lain, boleh tuliskan di kolom komentar atau boleh ngubungin aku nih lewat media-media yang ada di sini, biar kita bisa diskusi, teman-teman. Bagi teman-teman semua yang belajar soal interview, aku ulangin lagi, jangan sampai lupa gitu. Jangan puas menonton satu videoku ini. Masih ada puluhan pertanyaan yang bisa dieksplor di playlist 50 pertanyaan interview kerja atau yang ada di tes interview ini. Ada juga video-video lain soal karir yang teman-teman mungkin butuhkan. Silahkan explore aja biar nanti teman-teman lebih hebat, khususnya teman-teman fresh graduate. Biar cepat banyak paham gitu ya teman-teman ya. Oke, sementara dari aku itu dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman ada request, Kak, coba dong bikinin aku daftar pertanyaan kalau misalkan interview posisi ini nih. Aku kayaknya cepat lambat akan ditanya soal itu. Boleh banget nanti tuliskan di kolom komentar, nanti aku akan coba carikan
pertanyaan-pertanyaannya, aku bikinin videonya. Oke? Paling sementara dari aku itu dulu. Terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di video selanjutnya.